ED sama dengan delta Q per delta O dibagi delta P per delta O sama dengan delta Q per delta P dikali PO dibagi QO ya. PO adalah apa? Harga awal, QO adalah kuantitas awal ya. Jadi sekali lagi di sini yang diminta apa? Apakah perubahan harga mempengaruhi perubahan permintaan? Itu yang diminta ya dalam ilmu ini. Oke. Kita lanjut ya. Oke, contoh di sini ada. Diketahui suatu harga barang ya Rp5 ya. Jumlah yang diminta konsumen adalah 10. Jadi kalau harganya Rp5 diminta 10 ya. Pada waktu harganya naik jadi Rp8, jumlahnya ternyata berkurang, bukan 10 lagi, permintaan jadi 5 ya. Nah, di sini kita lihat berapa besarnya nilai koefisien elastisitas permintaannya ya. Adalah yang pertama ya, ED sama dengan ya delta Q per delta P dikali P0 per Q0. Apa itu delta Q? Perubahan jumlah permintaan. Yang tadinya 5 karena naik jadi 10. Sorry. Yang tadinya 10 karena naik jadi 5 kebaliknya. Dan harganya juga delta P apa tuh? Harganya yang tadinya Rp5 naik jadi Rp8 ya. Jadi delta Q-nya apa? Delta Q-nya adalah besarnya perubahan permintaan. Yang tadinya 10 jadi 5 ya. Dan delta P selisih perubahan harga yang tadinya Rp5 jadi Rp8 jadi 8 min 5. Kita lihat di rumusnya ED sama dengan 5 min 10 dibagi 8 min 5 dikali itu adalah P ya. P0 ya, harga pertama dibagi Q0 permintaan pertama. Sama dengan berapa? Sama dengan min 0,25 dibagi 30 jadi min 0,5 per 6. Nah, jadi di sini nilainya apa namanya? Absolut ya. Negatif disebut dibikin absolut jadi 5 per 6 ya. Itu nilai ED-nya atau koefisien elastisitas permintaannya ya. Kita lanjut ya. Nah, nilai 5 per 6 itu apa? Itu artinya apa? Perubahan harga sebanyak 1% menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 5 per 6%. Tanda negatif diabaikan. Tanda ini hanya memberikan gambaran bahwa kurva permintaan berslop negatif ya. Jadi itu yang diberikan dalam keterangan negatif itu. Saya lanjut ya. Contoh yang kedua. Nah, kita lihat. Bila harga barang Rp8, permintaannya adalah 5 katanya ya. Pada waktu harga turun menjadi Rp5, permintaannya jadi 10. Ini kebalikan yang tadi kan. Tadinya harganya mahal jadi murah ya. Jadi ini permintaannya ternyata dari sedikit jadi banyak ya. Kita lihat. Harganya Rp8, permintaannya 5 ya. Harga Rp5, permintaannya 10. Nah, kita lihat idenya ya, yaitu koefisien elastisitas permintaannya adalah delta Q per delta P. Apa itu delta Q? Selisih perubahan jumlah permintaan ya. Yang tadinya 5 jadi 10 ya. Dan delta P, selisih perubahan harga. Yang tadinya Rp8 menjadi Rp5 ya. Jadi dikali P0 per Q0 ya. Sama dengan 10 kurang 5 ya. Ini adalah perubahan jumlah barang yang diminta dibagi 5 min 8. Itu harga yang berubah ya. Kali 8 per 5. 8-nya P0, 5-nya Q0 ya. Sama dengan 40 min per min 15 sama dengan min 8 per 3 ya. Kita lihat di sini. Nilai 8 per 3 itu apa? Nilai 8 per 3 adalah perubahan harga sebanyak 1% menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 8 per 3% ya. Contoh, perubahan sebagai suatu proses kenaikan harga. Contoh kedua, perubahan sebagai suatu proses penurunan harga. Jadi yang namanya koefisien elastisitas itu bisa harga naik, bisa harga turun ya. Kalau harga naik berapa, harga turun berapa. Ya, itu adalah cara menghitung koefisien elastisitas ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada keterangan. Sebenarnya yang diukur adalah sepanjang garis AB ya. Di sini ada kurva harga turun ya.
Jadi kalau seandainya dari A ke B harga turun. Kalau dari B ke A harga naik. Kita lihat di kurva itu ya, seandainya ya harga turun jadi Rp8 menjadi Rp5, ternyata permintaan naik dari 5 menjadi 10. Ya, kita lihat di kurva ini bahwa pada saat harga Rp8, permintaan cuma 5 ya. Tapi pada saat harga turun menjadi Rp5, permintaan jadi 10. Kita lihat di sini bahwa ini adalah kurva naik turunnya harga ya, dia akan berubah sesuai dengan harga turun dia tambah permintaan, harga naik dia berkurang permintaan ya. Kita lanjut ya. Oke, rumus di atas adalah untuk menghitung ED atau koefisien elastisitas permintaan pada titik A atau titik B atau point elasticity. Agar nilai koefisien ED antara titik A, B atau sebaliknya, maka digunakan rumus koefisien ED yang diperbaharui, yaitu menggunakan nilai titik tengah ya dari harga dan jumlah yang diminta. Jadi ini sini titik tengahnya. Contoh misalnya harganya tadi berapa? Antara 5 sampai Rp8. Nah, di situ adalah dia adalah delta P per N. Jadi 5 ditambah 8 dibagi N, dibagi N berarti N itu dibagi 2 ya, berarti 5 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 13/2 sama dengan 6,5. Contoh kita lanjut aja di sini. ED sama dengan apa katanya? Delta Q per delta P dikali sigma P per N per sigma Q per M. Itu adalah untuk mengukur elastisitas ukur busur atau arc elasticity ya. Kita lanjut ya. Oke. Jadi untuk contoh 1 dan 2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang disempurnakan. Diperoleh ED ya, koefisien elastisitas permintaan adalah delta Q per delta P dibagi sigma P per 2 dibagi sigma Q per 2 ya. Sama dengan 10 min 5 dibagi 5 min 8 dikali 13/2 per 15/2. Tadi kan yang sigma tadi ya. Jadi sigma P per 2-nya adalah 13/2, sigma Q-nya adalah 15/2 ya. Totalnya adalah 1,4. Berarti lebih besar daripada 1. Apa artinya? Dari sini kita rumuskan bahwa elastisitas permintaan antara A, B, dan sebaliknya adalah sebesar 1,4%. Bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik sebanyak 1,4%. Jadi gampang ya, jadi gini, maksudnya gini, bila harga naik 1%, permintaan turun 1,4%. Bila harga turun 1%, permintaan akan naik 1,4%. Itu artinya, ya. Lanjut ya. Oke. Untuk kasus perubahan yang terjadi lebih dari 2 kali periode perubahan, maka rumus yang digunakan adalah ED sama dengan sigma delta Q per N dibagi sigma delta P per N dikali sigma P per N dibagi sigma Q per N, di mana N sama dengan N-1. Lanjut ya. Di sini ada contoh lagi. Ya. Jika diketahui harga suatu barang adalah Rp5 dengan jumlah permintaan 20 unit, ketika harga naik menjadi Rp8, jumlah permintaan menjadi 12 unit ya. Pada waktu harga turun menjadi Rp6, jumlah permintaan naik menjadi 15 unit ya. Kita lihat di sini elastisitas permintaannya adalah, kita lihat di sini N-nya yang besar adalah 2, N kecilnya adalah 3 ya. Sigma delta Q sama dengan ya, delta Q1 ditambah delta Q2 sama dengan 8 plus 3 sama dengan 11 ya. Sigma delta P adalah delta P1 ditambah delta P2, kita dari rumusnya ya, sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Delta Q sama dengan, sigma Q adalah Q1 plus Q2 plus Q3, jadi adalah jumlah semua Q yang ada di sana. Kan tadi kan harganya 20 unit ya, bukan harga ya, unit ya, 20 unit, 12 unit sama 15 unit. Berarti 20 tambah 12 tambah 15 sama dengan 47. Sigma P adalah perubahan harga ya. Tadinya Rp5,
yang keduanya adalah Rp8, terakhir turun jadi Rp6. Sigma P-nya adalah 5 tambah 8 tambah 6, sama dengan Rp19 ya, ditotalin. Nah, ED-nya apa? ED adalah apa? Elastisitas permintaannya seperti apa ya. Sama dengan, kita lihat tadi 11/2 ya, sigma delta Q per 2 ya, dibagi sigma delta P per 2 dikali 19/3. Kenapa 19/3? Kan itu kan jumlah harganya 3 kan? Berarti penambahan jumlah harga dibagi dengan 3 ya, 19/3. Dan jumlah kuantitinya kan totalnya 47 dibagi dengan 3 ya. Sama dengan 5,5 dibagi 2,5 dikali 6,3 dibagi 16,7 sama dengan 4,65 dibagi 39,25 sama dengan 0,9 lebih kecil daripada 1 ya. Nilai ED-nya adalah 0,9. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa sifat ya. Sifat daripada elastisitas permintaan. Yang pertama adalah tidak elastis sempurna. Artinya ED sama dengan 0 ya. Artinya apa? Artinya kuantitinya tidak berubah, tapi harga tidak berubah, tapi kuantitinya bisa berubah. Kita lihat kan dari P ke C ya. Berarti walaupun dia harga tidak berubah, tapi permintaan bisa berubah. Itu adalah namanya tidak elastis sempurna atau ED sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, elastisitas sempurna, ED tidak terhingga. Kita lihat di sini bahwa walaupun kuantitinya tetap, permintaan bisa berubah, ya, harga bisa berubah. Jadi kuantitinya tetap, harganya bisa berubah, bisa naik turun, ya. Nah, hal ini biasanya apa? Biasanya karena kemampuan, kemampuan daya beli orang, sehingga dia bisa membeli walaupun harganya berubah, ya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah elastisitas uniter atau ED sama 1. Di sini keterangannya apa? Bila harga turun atau naik sebanyak 1%, maka permintaan akan naik atau turun 1%. Sama tadi ya. Karena dia disebut 1 berarti sama 1 ya. Berarti nggak berubah. Biasanya kan 0, sekian naiknya atau turunnya 0, sekian. Tapi karena 1 ya sama. Kalau harga 1% naik, permintaannya turun 1%. Harga 1% turun, permintaan naik 1%. Ya. Oke. Kita lanjut. Tidak elastis, ED lebih kecil daripada 1. Kesimpulannya apa? Bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik kurang dari 1% ya. Oke, ini yang terakhir mungkin adalah elastisitas permintaan lebih besar daripada 1. Apa artinya? Artinya bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik 1% ya. Jadi kira-kira itu kuliah umum kita ya. Sekarang kalau seandainya ada pertanyaan, saya minta kalian bisa menanyakan masalah-masalah ini. Mana nih, hentikan berbaginya. Oke, mungkin sampai sini apa ada pertanyaan? Coba kalau bertanya boleh ya, mengenai harga dan permintaan. Kira-kira kalau harga berubah, permintaannya berubah apa enggak? Coba. Ada yang mau nanya nggak? Saya kasih waktu sampai di 3 menit ya, sebelum saya tutup ya. Halo? Mungkin ada yang bertanya, mungkin Mutia? Atau mungkin Jejen? Nurul? Coba. Saya kasih waktu 3 menit ya, meetingnya. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya akan jawab pertanyaan kalian.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, oke nggak apa-apa ya. Saya tutup aja meeting ini. Saya harap kalian mengerti mengenai penjelasan yang saya berikan. Jadi kuliah ini betul-betul penting ya untuk apa? Pengantar ekonomika. Kenapa? Karena orang bisa mengetahui ya, pemerintah juga atau perusahaan bisa mengetahui bagaimana pengaruh perubahan harga terhadap permintaan. Itu poinnya adalah di situ ya. Jadi sangat penting mengetahui ini untuk apa? Menentukan sikap ya yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan dalam menentukan harga produk yang dijual oleh mereka. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup meeting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya.